Santapan Harian Selasa 3 Februari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-31, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, barang siapa yang memegang perintah-Mu dan melakukannya, dialah yang mengasihi-Mu. Mampukanlah kami ya Roh Kudus pada saat ini untuk mendengar dengan hormat dan merespon setiap kebenaran firman-Mu di dalam irama kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan 31 ayat 14-30. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktu kematianmu. Panggillah Yosua dan berdirilah bersama dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu Musa bersama Yosua pergi dan berdiri dalam kemah pertemuan. Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berhenti di pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama nenek moyangmu. Lalu bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti ilah-ilah asing di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku dari mereka, sehingga mereka termakan habis dan ditimpa banyak malapetaka serta kesusahan. Pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka dengan berpaling kepada ilah-ilah lain. Sekarang tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Mereka akan makan dan kenyang serta menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya. Mereka akan menista aku dan mengingkari perjanjianku. Apabila mereka ditimpa banyak malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi saksi terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sesungguhnya aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Pada hari itu juga Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Kepada Yosua bin Nun Tuhan memberi perintah firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah Musa menuliskan semua perkataan hukum itu dalam sebuah kitab sampai selesai, Musa memerintahkan orang-orang Lewi, pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian. Ambillah kitab hukum ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, untuk menjadi saksi di situ terhadap kamu. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sekarang saja selagi aku hidup bersamamu, kamu sudah berlaku degil terhadap Tuhan. Apalagi nanti sesudah aku mati. Suruhlah semua tua-tua sukumu dan para petugasmu berkumpul kepadaku. Aku akan menyampaikan hal berikut ini kepada mereka serta memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu, apabila kamu melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan membangkitkan murkanya dengan perbuatan tanganmu.
Lalu Musa menyampaikan kata-kata nyanyian ini ke telinga seluruh jemaah Israel sampai selesai. Sahabat Scripture Union Indonesia, kita semua tahu bahwa walaupun sudah menjadi orang percaya, kita masih penuh dengan kelemahan. Allah kita yang Maha Tahu tentu lebih tahu tentang kelemahan kita dan kegagalan yang akan terjadi dalam hidup kita. Dalam nas hari ini, Allah telah menyediakan sarana supaya umat yang telah gagal dapat bertobat. Tuhan berkata kepada Musa bahwa setelah Musa mendapatkan perhentian bersama nenek moyangnya, maka umat akan bangkit dan berzina dengan mengikuti ilah-ilah asing di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan Tuhan dan mengingkari perjanjian mereka dengannya. Ketika itu terjadi, Tuhan akan murka dan meninggalkan umat, serta membiarkan umat ditimpa banyak malapetaka dan kesusahan. Kemudian, Musa diperintahkan membuat sebuah nyanyian dan mengajarkannya kepada umat supaya nyanyian itu menjadi saksi Tuhan terhadap umat. Nyanyian ini penting untuk umat di kemudian hari. Tuhan akan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Umat akan makan, kenyang dan menjadi gemuk, namun akan berpaling kepada ilah lain. Mereka akan menista Tuhan dan mengingkari perjanjiannya. Ketika Tuhan memberikan banyak malapetaka dan kesusahan, nyanyian itu menjadi saksi, sebab nyanyian itu akan dinyanyikan oleh keturunan mereka. Tidakkah kita lihat betapa luar biasanya Allah yang kita sembah? Allah yang tetap akan memberkati umat dengan berlimpah, walau tahu setelah itu mereka akan berkhianat. Allah yang sudah menyediakan sarana supaya umat dapat bertobat melalui nyanyian yang diajarkan kepada mereka dan keturunan mereka, nyanyian yang akan menjadi saksi tentang pelanggaran mereka di tengah anugerah Allah yang begitu berlimpah. Kita, manusia lemah, pasti pernah dan mungkin akan jatuh lagi. Kita perlu bersyukur karena meskipun Allah mengetahui kebebalan dan pemberontakan yang akan kita lakukan, Allah bukan saja tidak meninggalkan kita, tetapi memberi sarana supaya kita dapat bertobat. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengenal segala kelemahan dan pemberontakan kami. Namun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau justru memberikan kami kesempatan dan sarana untuk bertobat melalui firman dan karya Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak berubah. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.